Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gua Leong Crypto dan hari ini kita bakal seperti biasa ya guys ya, membawakan beberapa berita kripto teman-teman. Nah, kayak apa Bitcoin? Sesuai judul, Bitcoin itu lagi ada di masa kritis. Kenapa? Kita bakal jawab sebentar lagi. Nah, pertama teman-teman kita lihat dulu ya marketnya Bitcoin atau BTC ya. Ini sekarang sudah mencapai di angka sekitar 20.600 ya teman-teman ya. 20.600 ini sangat good sebetulnya dibanding beberapa hari lalu yang bahkan weeknya tuh sampai 17.000 ya. Istilahnya kita udah mengalami kenaikan. Kita bisa lihat berapa persen nih, coba dari sini kenaikannya udah 17% dari week paling bawahnya, dan sekarang kalau menurut gue cukup stabil di angka 20.600 dan terlihat jelas teman-teman kalau di sini resistennya misalnya 21.000 ya di sini di area sini nih ya, ini resistennya ya 20.900 atau 21.000 lah sekitar situ ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya resisten di sini apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau misalnya udah menyentuh resisten kita bisa nge-short ya teman-teman ya untuk yang pemain-pemain future ya. Nah, lalu teman-teman yang mau gue bahas satu hal di sini yang penting adalah BTC dominance-nya ini stabil di angka 44%. Kalau misalnya kita ingat 44% itu ada di mana? 44% itu sebetulnya itu lagi berada di masa kayak kita mau di apa namanya di arah-arah kayak mau bull run kayak dekat-dekat bull run lah istilahnya ya, yang lagi naik tinggi gitu ya. Berarti sekarang altcoin-nya istilahnya sudah di-adjust ya. Cukup baik sebetulnya, udah 44%. Tapi ingat teman-teman, hati-hati karena altcoin ini masih ada potensi untuk penurunan yang cukup jauh ya. Dan ini by the way gue lihat total market cap kripto juga ya 890 miliar. Ini belum nyampe 1 triliun lagi ya. Ini udah penurunannya cukup jauh walaupun udah naik dari cuma 770 miliar ya, sekarang udah segini. Tapi hati-hati teman-teman ya, ini biasanya kalau misalnya naik sampai ke patok MA 200 biasanya itu akan mantul gitu. Jadi potensi kenaikan kalau menurut gua nggak lebih dari 2% lagi. Jadi teman-teman tetap berhati-hati, jangan terlalu bullish sekarang ya. Jangan wah long jangan ya. Belum tentu, jangan langsung beliin aset juga sekarang karena FOMO kemarin nggak sempat nyerok ya. Kalau menurut gua polisinya tetap wait and see, tapi ini sekali lagi bukan financial advice, silakan Dior juga. Nah, ini kalau kita lihat Fear and Greed teman-teman sekarang udah mencapai level 9 ya. Nggak mencapai sih, ini tetap aja rendah ya 9 itu ya guys ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman ya, ini tuh harganya Fear and Greed-nya itu kemarin Fear-nya 90 ya. Fear and Greed-nya itu greedy banget 90 ya waktu awal bull run ya di 2020. Sekarang di level yang sama itu 9 teman-teman ya. Jauh 10 kali lipat. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman bisa lihat sini ya, ini 97 bahkan sampai 76 gitu ya guys ya. Ini tuh bisa dibilang ini bottomnya sih. Memang bottom, tapi ingat teman-teman ya, kita ngomong bottom belum tentu bottomnya segini. Bisa lebih rendah lagi, bisa nggak? Sangat bisa teman-teman ya. Buktinya ini 13 Fear and Greed, angkanya 35.000 waktu itu ya di Januari kemarin. Nah, tahu-tahu angka yang sama level 12-13an itu 30.000 guys. Beda selisih 5.000 ya. Jadi Fear and Greed juga sebetulnya bukan yang indikator utama ya, tapi bisa dibilang kenapa Fear and Greed udah segini, ini udah mendekati bottom teman-teman ya, udah mendekati banget mendekati bottom ya. Kayak kalau misalnya mau mulai nyicil mungkin masih oke gitu ya, tapi gua nggak menyarankan sekarang banget karena menurut gua harga sekarang masih agak-agak menyeramkan ya. Kenapa guys ya? Karena kayak gue bilang minggu krusial ini Celsius teman-teman yang kemarin sempat gue bahas itu udah naik 88%. Berarti bisa dibilang dia udah recovery dari kondisi yang waktu itu, bahkan ya lebih tinggi lagi guys. Kayak waktu itu harganya kemarin tuh 0,7 ya, sekarang di angka $1 ya. Ini balik ke tahun 2022 bulan Mei. Oke, kembali ke harga bulan lalu teman-teman, berarti Celsius ya. Kayak sebelum kena kasus. Tapi kalau menurut gue sekarang kasusnya masih berjalan dan masih hati-hati. Kenapa? Karena nextnya teman-teman ya, nextnya itu masih bisa ada Solana guys ya. Ini satu yang agak menyeramkan kalau menurut gua ya. Kenapa? Karena Solana itu kemarin sebetulnya bukan blockchainnya Solana ya, tetapi ada salah satu blockchain salah satu protokol DeFi-nya Solana yaitu Solen ya teman-teman ya, Solen. Nah, Solen ini dia mengakuisisi teman-teman ya, mengakuisisi salah satu walletnya punya whale guys. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman store duit nih ke bank. Ini gue analogiin biar gampang aja ya teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman tuh store duit ke bank. Nah, lalu pihak duit teman-teman kan di bank nih kan. Duit kamu di bank. Nah, duit kamu itu
karena di bank, karena istilahnya memakai, kalau itu kan penyimpanan ya, kalau ini kan dia kayak memborrow, meminjam gitu kan. Nah, ada satu level kalau misalnya sampai pinjamannya itu di bawah sekian ya kan, itu terlikuidasi guys. Nah, itu yang dilakukan oleh Solana adalah temen-temen tuh, kamu nggak bisa ngeluarin uang kamu di bank tersebut. Jadi uang kamu itu dibekukan sama bank tersebut ya kan. Udah gitu bukan karena kamunya bermasalah atau apa ya, enggak, tapi memang untuk menjaga agar harganya tuh nggak ngeteng atau nggak hancur gitu istilahnya, karena kamu itu posisinya terlalu besar istilahnya, kamu punya duit misalnya 1 triliun gitu di bank, misalnya bank BJB gitu kan. Nah itu kalau misalnya dana 1 triliun itu hilang guys, bank BJB tuh banknya yang kena masalah gitu istilahnya, banknya yang bermasalah. Nah ini juga yang dilakukan oleh Solen kurang lebih seperti itu guys ya. Jadi mereka itu men-take over apa namanya ya, wallet tersebut teman-teman ya. Jadi ya ini yang terjadi ya. Jadi kayak ini sebetulnya sangat panjang ya, sangat panjang dan rumit, cukup rumit kasusnya. Cuma simplify-nya kayak gitu lah guys ya. Jadi ini adalah praktek, kalau menurut gue praktek yang cukup kotor dilakukan sama Solen ini, yang katanya decentralized tapi ujung-ujungnya satu wallet itu vote-nya kayak bisa 90% ya. Jadi kayak ya ya kurang lebih gitu lah guys ya. Jadi kayak 90% menurut gue sih nggak make sense kalau misalnya ada satu wallet megang kayak decentralized-nya tuh di mana gitu. Esensi decentralized-nya tuh gimana, di mana gitu. Kayak kita beranggapan kayak ini DeFi udah cukup decentralized, ini vote-nya by community gitu kan. Tapi community vote-nya dipegang satu orang ya, sama aja bohong gitu kan istilahnya ya. Sama aja itu kayak apa namanya ya, satu orang megang kekuasaan semuanya gitu ya guys ya. Jadi ya kurang lebih begitu sih simpelnya ya. Tapi ini sebetulnya kasusnya jauh lebih rumit. Makanya gue bilang hati-hati karena apa namanya bisa apa ya, bisa terjadi kapan aja ya. Likuidasi ini bisa terjadi kapan aja. Ini tuh bikin orang nggak percaya sama apa namanya, sama protokol ini gitu, Solen ini ya. Dan bukan Solen doang ya, sama Solananya juga guys ya. Jadi karena Solen itu sangat berkaitan erat dengan Solana gitu ya guys ya. Jadi ya tetap sekali lagi hati-hati teman-teman untuk apa namanya, protokol yang kurang lebih kayak gini ya. Ini juga banyak lah pokoknya, artikel-artikelnya sangat banyak ya. Dan ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan sekarang memang kalau dilihat dari token-tokennya semua udah rata-rata memang sudah hijau, sudah balik ke harganya semula sebelum BTC-nya drop di bawah 20.000 ya, karena BTC-nya juga sekarang udah 20.000. Cuma ada yang belum balik, banyak banget yang belum balik. Contoh ETH teman-teman ya, masih 1100 ya. Kita anggap 1100 ini baik, tapi teman-teman ingat beberapa minggu lalu, bahkan 2 minggu lalu ini ETH masih di angka 1900 2000-an, BNB pun masih di angka 300. Gue ingat banget gue bilang pokoknya kalau BNB di bawah 200 apa di bawah 300 buy gitu ya. Gue sempat ngomong seperti itu, tapi ternyata kondisinya not that good ya teman-teman ya. Gue pikir kemarin pas BTC drop sampai 24 23 gitu ya, BTC masih oke, tapi ternyata enggak juga ya lagi. Ya, kondisinya lagi buruk sekarang dan ini minggu krusial sekali lagi ya. Kasus yang di luar sana masih banyak banget, dan kalau teman-teman ngelihat berita Bitcoin, search di Google aja, ini semuanya, hampir semuanya teman-teman berita buruk ya. Underwater semua beritanya ya. Jadi ya gue masih jujur aja masih belum ngambil banyak posisi sekarang, karena gue masih ragu-ragu ya kan. Dan ini ada sedikit fun fact, katanya Bitcoin itu udah 455 kali dinyatakan mati gitu ya. Jadi ya mati hidup lagi Bitcoin ya, enggak ya kurang lebih begitu ya teman-teman. Dan apa namanya, hari ini yang pasti gue cuma bilang tetap berhati-hati di luar sana teman-teman, karena kondisi market yang sekarang benar-benar gak bisa diduga, volume gak terlalu gede ya kan. Dan bukan itu aja, S&P 500 juga kemarin gue sempat lihat ya teman-teman ya, ini US marketnya juga masih belum terlalu bergairah ya. Ini kalau misalnya dilihat 15 menit kelihatannya menarik sekali gitu kan, tapi kalau dilihat daily-nya kayak dia masih mantul ya, masih mantul areanya. Dan ini gue jujur aja sih, gue belum bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya, karena lihat guys ya, ini pantulannya apakah sudah berhenti sampai sini ya kan, ataukah dia bisa mungkin di relief dulu ya. Mungkin kalau sesuai yang gue gambar kemarin-kemarin mungkin bisa di relief dulu, naik dulu ke atas sedikit baru longsor lagi lebih dalam lagi. Tapi gue juga jujur masih
Belum berani gua juga belum berani ambil posisi ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih ya. Hari ini harap berhati-hati terutama yang megang Solana karena Solana juga masih di area-area yang cukup apa namanya? Yang cukup krusial. Kalau teman-teman lihat ini udah kayak token scam ya guys ya. Ini kayak naik tinggi banget sampai $200 lebih, $250, tahu-tahu longsor sampai $35 sekarang harganya guys ya. Kayak bener-bener harganya tuh jauh banget dari harga ATH-nya teman-teman. Dia udah turun sampai berapa nih guys? Kemarin kalau nggak salah ini turunnya gue yakin 90% sih ya kalau kita hitung dari ATH ya. Sampai turun banget tuh 90% teman-teman ya turunnya ya. Teman-teman store duit 10 juta udah tinggal jadi 1 juta ya teman-teman. Amazing sekali ya Solana. Ini sekarang 86%. Jadi apa ya? Ini tuh jauh banget teman-teman ya. Sangat jauh dari November 2021. Ini hitungan bulan loh guys. Dan by the way teman-teman jangan terlalu seneng dulu ya. Kayak gue bilang kalau misalnya mau hold token yang bener-bener ada fungsinya yang menurut kamu kegunaannya jelas. Kalau kayak saya ngehold BNB ya, cukup ada ngehold BNB maksudnya udah buy gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman lihat BNB itu harganya enggak kayak turun ya, tapi turun ya teman-teman bisa lihat ya. Enggak nyampe 90% guys, 70% ya. Enggak lebih baik sebetulnya daripada Solana tadi gitu ya, tapi 70% is better than 90% guys. Ya, jadi ya kurang lebih begitu ya. BTC-nya sendiri kalau misalnya ngehold yang lebih kuat lagi ngehold BTC teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau BTC dari ATH tuh turunnya ya sama kan kayak BNB 72% guys gitu ya. Jadi nggak turun 90% kayak Solana lah istilahnya ya. Dan sangat banyak token yang lebih parah lagi dari Solana. Gue cuma menjadikan ini sebagai contoh ya. Akan sangat banyak token yang lebih parah daripada Solana. Dan sekarang nih, ini masa-masa sekarang adalah masa-masa dimana kita akan tahu gitu ya. Akan tahu yang kemarin orang mendadak tajir gara-gara Bitcoin itu menghilang ya. Ada beberapa contohnya ya. Contohnya yang punya Celsius juga udah menghilang. Suzu juga menghilang ya. Mana Suzu? Nah, Suzu juga ini menghilang ya. Ini Three Arrow Capital. Ini yang kemarin sempat kita omongin ya. Dia udah silent treatment, udah bener-bener gak nge-tweet apapun dari tanggal 15. Jadi udah hampir seminggu dia udah gak nge-tweet apa-apa. Ini sudah jelas ya. Kemungkinan besar Arrow Capital ini sudah rungkat ya, sudah hancur ya. Dan Luna pun gua nggak tahu, gua udah nggak pernah ngeliatin lagi. Dokwon apakah masih nge-tweet? Coba kita lihat Dokwon apakah masih nge-tweet teman-teman ya. Karena ya dia cuma retweet doang. Dan iya 18 Juni terakhir dia nge-tweet ya teman-teman, udah 3 hari. Jadi ya orang-orang yang bener-bener ngomongnya besar sekali saat masa-masa bull run sekarang sudah pada silent atau terdiam teman-teman ya. Jadi ya sekarang lah waktu yang tepat untuk menentukan kayak apakah kita bakal bertahan. Karena gue yakin Bitcoin itu bakal naik lagi guys ya. Gue sangat yakin kok ya. Maksudnya ke depannya, ke tahun-tahun ke depan 2023, 2024 itu Bitcoin kemungkinan besar bisa naik lagi gitu ya. Tapi menurut gue ya inilah filterisasinya ya. Jadi orang-orang yang ngomong gede istilahnya ya hilang sudah dari market gitu ya. Dan hopefully mereka nggak kembali lagi ke market agar kondisi market jadi lebih baik. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya hari ini. Ingat minggu-minggu ini minggu-minggu krusial ya. Tetap pantengin pasar ya. Sekali lagi gua nggak menyarankan untuk yang future terutama ya ditinggal tidur. Buat teman-teman yang mau sharing-sharing silakan join ke grup Telegram. Karena di grup Telegram kita lumayan banyak diskusi teman-teman ya. Ini grup Telegramnya dan ya ini ada beberapa, dan ini juga ada info-info beberapa lah lumayan ya. Kita banyak diskusi juga gitu ya di LLC ya teman-teman ya. Silakan linknya ada di description teman-teman kalau mau join ya. Jadi sekian dulu videonya Leong Crypto hari ini. Terima kasih banyak buat semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi besok teman-teman ya. Dadah.